Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Hailul Karina Intansari, dan rekan saya, Gloria Nanda Kartika. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang skala ekonomi persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Skala ekonomi dan perdagangan internasional. Salah satu asumsi dari model Hackers Offline adalah bahwa negara komoditas diproduksi di bawah kondisi skala hasil konstan di kedua negara. Dengan meningkatnya hasil perdagangan yang saling menguntungkan, dapat terjadi bahkan ketika dua negara adalah identik dalam segala hal. Ini adalah jenis perdagangan yang tidak dijelaskan dalam model Hackers Offline. Peningkatan skala hasil mengacu pada situasi produksi di mana output produksi tumbuh secara proporsional lebih dari peningkatan input dan faktor-faktor produksi, yang artinya jika semua input meningkat 2 kali lipat, maka output akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Peningkatan skala dapat terjadi karena pada skala operasi lebih besar, pembagian tenaga kerja yang lebih besar, dan spesialisasi menjadi mungkin. Artinya, setiap pekerja dapat mengkhususkan diri dalam tugas repetitif sederhana yang menghasilkan kenaikan produktivitas. Persaingan tidak sempurna dan perdagangan internasional. Perdagangan berdasarkan diferensiasi produk. Produk terdiferensiasi dari industri yang sama atau kelompok produk yang luas, artinya banyak perdagangan internasional yang terjadi saat ini termasuk perdagangan intra-industri pada produk terdiferensiasi. Sebagai kebalikan dari perdagangan antar industri dengan produk yang sama sekali tidak berbeda. Hampir semua perekonomian modern di berbagai negara tidak lagi menghasilkan produk-produk homogen, melainkan menghasilkan aneka produk yang satu sama lain saling bervariasi. Oleh karena itu, terjadilah hubungan perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran aneka produk yang terdiferensiasi baik di sektor industri yang sama maupun yang berlainan. Mengukur perdagangan intra-industri. Tingkat perdagangan intra-industri dapat diukur dengan indeks perdagangan intra-industri atau Intra-Industry Trade Index yang dapat disingkat menjadi T. Indeks perdagangan intra-industri disimbolkan dengan T, sedangkan X untuk ekspor dan M untuk impor. Nilai T atau indeks perdagangan intra-industri akan sama dengan 0 apabila sebuah negara hanya mengekspor atau mengimpor suatu produk yang tidak terlibat dalam perdagangan intra-industri yang bersifat dua arah. Jika nilai ekspor dan impor di sebuah negara sama besar, maka nilai T-nya adalah 1. Model formal perdagangan intra-industri. Ketika produk homogen kita hanya memiliki perdagangan antar industri, di sisi lain ketika produk terdiferensiasi, kita hanya memiliki keduanya perdagangan antar dan intra-industri. Semakin mirip faktor produksi bawaan dan teknologi yang dimiliki satu negara dengan negara lain. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rina. Model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Model kesenjangan teknologi atau technological gap model untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Poncer pada tahun 1961. Dalam model kesenjangan teknologi, banyak dari perdagangan antara negara industri berdasarkan pengenalan produk baru dan proses produksi baru. Ini memberikan perusahaan dan negara yang berinovasi monopoli sementara pasar dunia. Kedudukan monopoli sementara atau temporary monopoli itu sendiri didasarkan pada hak paten atau hak cipta yang memberi keistimewaan bagi pemiliknya untuk memanfaatkan apa yang dilindungi oleh hak paten itu secara eksklusif. Model ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan besar kecilnya kesenjangan teknologi atau sebab-sebabnya. Nah, dari kelemahan model kesenjangan teknologi, mendorong munculnya generalisasi atau pengembangan lanjutan dari model kesenjangan teknologi yang dikenal dengan nama model siklus produk atau product cycle, yang
pertama kali dirumuskan oleh Raymond Vernon pada tahun 1966. Ketika sebuah produk diperkenalkan, biasanya membutuhkan tenaga kerja terampil untuk memproduksinya. Selanjutnya ada ilustrasi siklus produk. Pada tahap 1, fase produk baru dan produk dikonsumsi hanya di negara yang berinovasi. Pada tahap 2, fase pertumbuhan produk dan produksi disempurnakan di negara yang berinovasi dan meningkatkan permintaan di luar negeri atau di dalam negeri. Pada tahap 3, fase produk matang dan produk menjadi standar dan memberikan lisensi terhadap perusahaan domestik dan asing untuk memproduksi. Pada tahap 4, negara peniru mempunyai biaya tenaga kerja dan tenaga lainnya lebih rendah. Pada tahap 5, negara peniru mengalahkan negara yang berinovasi. Yang selanjutnya ada biaya transportasi, standar lingkungan, dan perdagangan internasional. Biaya transportasi dan komoditas yang tidak diperdagangkan secara internasional. Biaya transportasi dan biaya logistik adalah untuk memasukkan semua biaya untuk digunakan mentransfer dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Selain itu, barang dan jasa yang tidak diperdagangkan itu barang yang mempunyai biaya transportasi melebihi perdagangan harga di seluruh negara. Biaya transportasi meliputi ongkos pengapalan, biaya bongkar muat, premi asuransi, serta aneka pungutan pada saat transit. Selanjutnya ada biaya transportasi dan lokasi industri. Biaya transportasi juga mempengaruhi arus perdagangan internasional secara tidak langsung, yakni mempengaruhi melalui pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemilihan lokasi produksi dan pusat-pusat kegiatan industri. Secara umum, jenis industri bila dikaitkan dengan penentuan lokasinya bisa digolongkan menjadi 3, yakni yang pertama industri yang berorientasi pada sumber daya. Lokasi jenis industri ini disengaja dipilih berdasarkan dengan tempat-tempat yang menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh industri tersebut. Contohnya, pada sektor industri pertambangan berada di daerah-daerah yang mengandung hasil tambang tersebut. Yang kedua ada industri yang berorientasi pasar atau market oriental industri. Industri ini berorientasi pasar adalah industri yang lokasinya berdekatan dengan pasar yang menjadi tempat berjualan untuk produk industri tersebut. Industri ini biaya transportasi dan bahan bakunya lebih rendah daripada biaya transportasi produk jadinya. Contohnya, perusahaan-perusahaan minuman ringan. Perusahaan induk hanya mengirimkan sirup pekat sebagai bahan baku ke cabang-cabang produksi yang tersebar di berbagai tempat yang berdekatan dengan pasar. Di tempat itulah sirup akan dicampur dengan air yang jumlahnya jauh lebih banyak dan kemudian dikemas. Yang ketiga ada industri yang bersifat lincah atau foodless industry. Industri yang bersifat lincah adalah sektor-sektor industri yang biaya transportasi, bahan baku, dan biaya transportasi produk jadinya tidak terlalu berbeda. Industri ini cenderung memiliki nilai tinggi, jumlah investasi yang tinggi, cenderung menyerap banyak tenaga kerja, dan mudah memasuki pasar mana saja. Selain itu, industri ini juga mudah berpindah-pindah karena tidak terikat dengan pasar maupun sumber bahan baku. Wajar jika mobilitasnya relatif tinggi. Dan itulah sebabnya industri ini disebut dengan industri lincah atau foodless. Yang terakhir ada standar lingkungan, lokasi industri, dan perdagangan internasional. Standar lingkungan mengacu pada tingkat polusi udara, populasi air, dan populasi suhu di mana suatu industri itu dijalankan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.